Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Hadis kita adalah hadis yang ke-29, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang fenomena menjelang kiamat akan terjadi, orang-orang tua bergaya anak muda. Kita dengarkan dulu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan sanadnya dinyatakan kuat oleh Imam Al-Hafiz. Sayakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawadi kahawasil hamami la yarihuna raihatal jannah. Nanti di akhir zaman orang-orang tua ingin bergaya seperti anak muda. Mereka memolesi uban-uban mereka dengan bigen hitam, dengan warna hitam, dan mereka mencukur jenggotnya sehingga menyisakan seperti punuk merpati di sini dan dikasih hitam. Jadi kita dengarkan hadis ini. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin agak sulit orang bisa menemukan bagaimana cara memudahkan. Tapi di zaman dengan teknologi canggih ini, pakai silikon bisa membuat kencang kembali kulit yang kendor. Pakai bedak yang tebal atau operasi plastik bisa membuat orang yang berwajah sudah tua dibuang kulit tuanya dan diganti dengan kulit baru. Sehingga orang umur 50 bisa seperti umur 25 atau 30 tahun. Hari ini orang benar-benar memiliki segala kemungkinan mewujudkan hadis ini. Hari ini dengan obat-obatan, dengan makan makanan yang notabene berbahaya, mengancam kesehatannya, bahkan hidupnya, tapi demi agar kelihatan muda, dia lakukan apapun cara. Dan seluruhnya haram. Seluruhnya haram. 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang tidak akan pernah didapatkan. Apa itu? Salah satunya adalah ingin kembali muda, asyababu bil khidabi, ingin kembali muda dengan membigeni jenggotnya yang memudar, yang memutih, dan rambutnya yang memutih, dibigeni dengan bigen hitam. Ini tidak akan bisa menjadikan orang itu muda. Di dalamnya tetap saja tua, tulangnya tulang tua, dagingnya daging tua, ototnya otot tua, urat-uratnya urat-urat tua, darahnya darah tua, jantungnya jantung tua, organ tubuhnya tua. Mungkin yang bisa ditipu hanyalah pemandangan wajah. Seperti Nabi Muhammad SAW dilambai-lambai oleh wanita tua, peot, kempot, sudah hilang gigi-giginya, tapi dia memakai lipstik dan pakai bedak yang tebal. Dan dia melambai-lambai kepada Nabi Muhammad. Sinilah Muhammad, sinilah duduk dengan saya. Kita mau ngobrol sini, kita bercengkrama di sini. Nabi Muhammad tidak menggubrisnya, perjalanan dilanjutkan dan dia bertanya kepada malaikat Jibril, itu tadi siapa? Maka malaikat Jibril berkata, itu adalah duniamu, hai Muhammad, yang sekarang kau huni. Sesungguhnya duniamu sudah terlalu tua, sebentar lagi harusnya sudah mati, maksudnya kiamat. Tapi dunia semakin kiamat makin bersolek. Seperti yang kita lihat, kota-kota di muka bumi hari ini makin dipercantik. Tempat-tempat dan taman-taman wisata makin diperbanyak. Tempat-tempat pariwisata semakin banyak. Mereka, kata Rasulullah SAW, duniamu ini akan banyak mempesona orang-orang yang bodoh dan tertipu. Udahlah, tahu dunia sudah dekat kiamat. Tetapi memang gedung-gedung tinggi mencakar langit, hotel-hotel bintang 5 bermunculan, kemewahan hidup dan fasilitas semuanya serba berkelap-kelip ya di mana-mana dengan harga yang mahal tentunya. Ini membuat orang-orang bodoh tertipu. Tapi orang berilmu, orang beriman seperti Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Untung tadi kau tak berhenti, hai Muhammad. Untung tadi kau tidak menggubris panggilannya. Sinilah, hai Muhammad, duduklah sebentar dengan saya, kita bercengkrama. Dan Nabi tidak peduli. Apa kata malaikat Jibril? Sempat engkau berhenti tadi, maka orang-orang berilmu, orang-orang beriman dari umatmu akan jatuh cinta pada dunia. Magnet dunia ini sangat kuat. Seperti kata Rasulullah di hadis yang lain, makin dekat kiamat, umatku semakin rakus memperebutkan dan mendapatkan dunia. Makin dekat kiamat, umatku makin rakus memperebutkan dan mendapatkan dunia. Cari pekerjaan di mana yang paling bonafit, gajinya paling tinggi, bukan bagaimana amalnya paling banyak.
bagaimana imannya di tempat itu semakin terjaga, bagaimana komunitasnya semakin dapat. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana saya dapat kerjaan yang hebat, gaji yang tinggi, kemudian bangun masa depan. Udahlah, masa depannya hampir dikiamatkan oleh Allah di dunia ini, itu aja dipikirkannya. Makanya kata Rasulullah, makin dekat kiamat umatku semakin kemaruk mencari dunia. Maka ada salah seorang di antara sahabat kita yang beriman di sini berkata, "Buya, ana dianjurkan oleh keluarga untuk bekerja di tempat yang kira-kira gajinya bagus." Buya katakan, "Wahai hamba Allah yang beriman, ini saatnya kita menyelamatkan iman kita, menyelamatkan lingkungan kita. Karena apa? Udah dekat. Kalau masih itu yang dikejar, maka dunialah yang akan dilayani. Tapi kalau kita umpamanya di sini bersama, agama terlayani, agama diperjuangkan, bisa jadi mungkin gajinya tidak sehebat di sana, tetapi setidak-tidaknya kita tidak akan terlantar. Bangun rumah tangga juga bisa. Dan di sini juga difasilitasi, dalam artian kita ada tempat tinggal, kita memiliki fasilitas yang rasa-rasanya cukuplah untuk menjalani hidup menjelang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjut ini pembahasan kita. Rasulullah langsung menyinggung juga tentang jenggot. Nah, di sini dalam buku ini, bagi yang ada bukunya silahkan antum melihat dan membaca di sini tentang jenggot. Tak pernah ada riwayatnya Nabi Muhammad mencukur jenggot kecuali ketika sedang ihram. Beliau ketika selesai, maksudnya ihram beliau mencukur jenggotnya yang lebih dari segenggaman tangan. Jadi berlebih begini baru dicukur. Baru dipotong maksudnya. Tak pernah Rasulullah itu mensikat dihabisinya jenggotnya, tidak pernah. Dan para sahabat juga meniru jenggotnya para sahabat itu segenggaman tapak tangan, karena mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ayahanda tercinta kalau umpamanya merasa nyaman dengan jenggot panjang, ya sudah, kita muliakan. Tapi kalau ingin dipotong umpamanya kan, jangan sampai kurang dari segenggaman tangan. Mana yang berlebih potong. Tapi kata Rasulullah SAW, di akhir zaman umatku akan memiliki jenggot seperti punuk merpati. Tembolok, bukan punuk tembolok merpati. Macam mana maksudnya? Maksudnya padahal mereka punya jambang, punya apa nama? Brewoin nama. Mereka punya tapi dia sikat, dia sisir, dia silat habisi itu. Lalu tinggallah seperti tembolok merpati di sini saja. Kalau Buya memang aslinya kayak gini. Orang Indonesia rata-rata kayak gini. Tapi yang ini kan punya jambang nih. Kata Rasulullah, jenggot itu sampai kemari. Yang disebut dengan jenggot itu dari sini sampai sini. Biarkan dia panjang, tapi rapi. Panjang tapi rapi. Bukan panjang tapi seperti hantu. Rapi, harus indah juga gitu. Jadi tak ada mencukur-cukur. Kemarin sudah kita tajamkan hadis-hadis Nabi SAW tentang kemarahan beliau ketika ini dicukur. Marah Rasulullah. Sekarang anggap Rasulullah hidup di tengah-tengah kita. Bayangkan kita mencukurnya dan ada Rasulullah. Bisa nggak kita bayangkan begitu? Rasul dekat dengan kita. Kita cukur. Sementara Rasulullah sudah memarahi sahabat. Sudah cemburut dengan sahabat itu. Dan sudah tidak mau menjawab salam sahabat itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak mau jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak mau jawab. 3 kali. Ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini? Kemarin kau tertawa melihat saya, ramah dengan saya. Saya ucapkan salam langsung kau jawab. Hari ini kenapa? Kata Rasulullah, kau kemanakan jenggotmu? Jenggotnya ternyata tidak banyak Jenggotnya ternyata tidak banyak. Jadi Nabi melihat jenggotnya itu tertawa. Hari pertama ketemu Nabi tertawa, hari kedua Nabi masih tertawa, hari ketiga udah hilang jenggotnya. Kau kemanakan jenggotmu? Kata Rasulullah SAW. Maka apa kata sahabat ini, ya Rasul, aku sangka engkau tertawa melihat jenggotku yang lucu. Jadi istilahnya dengan face-nya nggak cocok mungkin. Nah ini banyak bahasa orang Indonesia ya itu kan orang Arab hidungnya mancung, brewoknya pokoknya gagah lah kalau pakai. Lah kami sak cuil. Apalagi ada yang runcing-runcing kayak ijuk itu. Jadi nggak cocok dengan wajah kami. Jadi ya sudahlah, kami sikat aja biar bersih. Padahal yang sahabat Nabi itu kayak kita nasibnya, jenggotnya cuma sak cuil, secuil saja. Tapi Rasulullah berkata, tahukah engkau, hari pertama aku tertawa melihatmu, sebab aku melihat para malaikat berebutan bergelayutan di jenggotmu dan mereka mendoakan engkau, kata Rasulullah. Di situ Rasulullah tertawanya karena malaikat berebutan untuk bergelayutan di jenggotmu. Hari kedua aku melihat hal yang sama, tapi hari ketiga tidak ada satupun malaikat yang bersamamu hari ini, karena engkau telah sikat habis. Di situ saya marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum punya jenggot, pelihara, jangan dibiarkan disikat. Enggak ada dosanya jenggot kita ini.
tahu-tahu dihabisi. Allah tumbuhkan laki-laki itu berjenggot. Perempuan kalau bisa berjenggot itu Allah suruh dia wajib berjenggot. Tapi karena wanita itu Allah takdirkan tak berjenggot, makanya dia tak punya jenggot. Kalau kita mau mirip dengan perempuan, nah cukurlah. Tirulah Nasrani itu. Nasrani itu memang tidak ada jenggot. Tirulah dia. Kita niru Rasulullah, apa niru Nasrani? Orang Yahudi aja pakai jenggot. Nah, dalam hal ini yang kita sitir dalam hadis ini adalah tentang jenggot yang diolah seperti temboloan merpati, yaitu segini aja. Kita lihat itu di mana, di tukang cukur ya, akan ada jenggotnya memang segitu aja. Jadi yang kayak gini ini nggak diizinkannya, dihapusnya semua. Tinggal segitu. Di Arab sekarang banyak macam itu. Di Arab hari ini banyak macam itu. Di Indonesia karena dia lihat Arab udah macam itu, kami juga macam itu. Ya. Taib, ikhwati fillah dan akhwati, para hamba-hamba Allah yang kami cintai. Jadi ini orang tua yang bergaya muda. Cukup ya, nggak usah diperpanjang dengan teknologi. Oh ya, Abu Quhafah ketemu sama Rasulullah. Ternyata rambutnya putih sekali. Kata Rasulullah, "Hai Abu Quhafah, tidakkah engkau warnai rambutmu? Tidakkah engkau warnai rambutmu? Warnailah dengan apapun warna selain hitam," kata Rasulullah. Jadi ternyata warna hitam tak boleh. Mau warna merah, silakan. Mau warna kuning, silakan. Mau warna coklat, silakan. Mau warna selain hitam lah. Mau warna, kalau ada nggak warna abu-abu, biru, silakan. Berarti boleh, boleh. Karena Rasulullah, tidakkah wahai Abu Quhafah, tidakkah engkau warnai rambutmu? Warnailah dengan selain warna hitam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ngasih warna jenggot kita, Buya, warna merah, warna coklat, boleh. Sesekali Buya ingin sensasi. Siapa tahu. Ya Pak, kasihlah warna rambutmu. Ya. Sekarang hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, punahnya orang-orang soleh. Punahnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini punah karena dua hal. Pertama, karena memang banyak orang-orang soleh yang diwafatkan oleh Allah di akhir zaman. Dan itu adalah dengan kematian demi kematian karena syahid berperang di jalan Allah bersama dengan para mujahidin. Dan apalagi ketika munculnya Imam Mahdi, ada Malhamah Al-Kubra, di mana 2/3 pasukan Imam Mahdi syahid. 2/3 pasukan Imam Al-Mahdi syahid. Kalau pasukan Imam Mahdi berarti dia adalah sebaik-baiknya orang soleh di muka bumi. Dan dia bergabung dengan Imam Mahdi, dia mati terbunuh di sana. 2/3. Sehingga sisa orang beriman hanya sangat sedikit sekali. Kita dengar dulu hadisnya dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah." Takkan terjadi kiamat hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi. Sehingga Allah mengambil orang-orang baik dari hamba-hambanya, dari penduduk bumi. Diambil dulu oleh Allah. Diambil dalam artian diwafatkan. Fayabqa fiha ajajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Ketika orang-orang soleh dah pada banyak yang meninggal, tidak lagi tersisa orang yang baik, yang tidak lagi mengenal kemungkaran lalu dia ingkari, yang tidak mengenal keburukan lalu dia robah. Jadi dibiarkan saja orang-orang soleh pada diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, ya'ti 'alan nasi zaman, datang kepada manusia suatu zaman, yugharbiluna fihi gharbalatan, ya. Zaman yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah akhiruz zaman, ya, di mana manusia pada saat itu di mana mereka akan menyaring sedemikian rupa sehingga yang tersisa di antara mereka tinggallah orang-orang yang nista.